Hati-hati dengan yang dipegang. Itu namanya setan gepeng. Gepeng HP. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Disebutkan dalam kitab Is'adul Rafiq, maharamalukkuhu haruma kitabatuhu. Apa yang diharamkan ketika diucapkan sama dengan haramnya ketika dituliskan. Kalau ghibah kepada orang, ngomongin orang dengan berbicara, ngomongin itu termasuk larangan, terutama di bulan Ramadan. Maka ghibah dengan tulisan, mau di Facebook, mau di Instagram, status dosanya sama. Status dosanya sama. Kalau Anda ingin menjadi penghuni surga, ciri yang kedua harus bisa menjaga jari. Harus bisa menjaga. Semuanya punya Facebook? Punya. Semuanya. Sekarang punya Facebooknya ngaji, Pak. Punya TikTok? Tidak. Oh, nggak ada TikTok. Nggak ada. Ini luar biasa. Makanya itu bisa menjadikan pahala untuk kita jika yang kita share adalah kebaikan, niat berdakwah. Tapi kalau yang kita share isinya ghibah, ngomongin teman, tiba-tiba statusnya diupdate, sukanya pengutang aja, kalau dihutangin sulit, sukanya minta tolong, kalau disuruh nolong nggak mau. Itu kira-kira pahala puasanya masih tersisa hilang, habis, berkurang, bisa habis. Disebutkan Nabi, kam min shaimin laisa lahu thawabun illal ju'a wal atas, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang puasa tapi pahalanya hanya lapar dan dahaga. Termasuk salah satunya orang yang tidak bisa menjaga jari. Padahal ciri ahli surga adalah lisanun fasihun, yang bisa menjaga mulut dan jari. Yang ketiga ciri ahli surga adalah qalbun salim, hati yang bersih. Ini kita yakin hati manusia terbagi menjadi tiga. Ada hati yang mayyitun, yang mati. Ada hati yang maridun, sakit. Ada hati yang hayyun atau hidup. Hati manusia naudzubillah, kalau sudah mati, biasanya orang mati itu bisa diajak komunikasi tidak? Bisa dinasihati tidak? Bisa dikasih makan tidak? Hati yang mati tidak akan masuk nasihat apapun. Naudzubillah tsumma naudzubillah min. Mau dinasihati kayak apa dia tidak akan masuk. Kebal terhadap nasihat. Ini digambarkan dalam Al-Quran adalah hati orang-orang kafir. Makanya orang mukmin jangan sampai punya hati yang mati. Yang kedua, hati yang sakit. Tahu sakit hati? Pernah mengalami sakit hati? Tidak. Sakitnya tuh di sini tuh di mana? Di dalam. Ya Allah, di sini katanya alhamdulillah Allah berikan rezeki yang luar biasa, gajinya gede-gede, kok masih sakit hati sih? Iya hati. Ini yang namanya manusia. Selama kita hidup di dunia, belum hidup di surga, masalah tetap ada. Jangan berharap hidupnya mulus dari muda sampai tua enak terus. Itu ada nanti di surga. Mudah-mudahan semua menjadi di surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau di dunia ada masalah, tidak ada orang yang tidak pernah punya masalah. Tapi yang kita mohon agar setiap masalah yang datang kepada kita, Allah berikan solusi yang terbaik. Agar setiap datang masalah kepada kita, justru itu yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ini dalam kitab Al-Hikam yang menerangkan tentang tasawuf, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pernah mendengar kitab Al-Hikam? Beliau dimakamkan di Mesir.
Alhamdulillah saya sudah pernah berziarah ke makam beliau. Disebutkan orang yang kadang-kadang dalam kondisi normal ini jauh dari Allah, luput dari Allah. Orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan rezeki yang melimpah, kemudian diberikan keluarga yang sakinah mawaddah, kok dia masih jauh dari Allah, lupa dari Allah. Kata Ibnu Athaillah, maka Allah paksa mereka untuk mendekat dengan dikasih cobaan-cobaan, dengan dikasih persoalan-persoalan. Jadi kadang-kadang orang yang dalam posisi normal, sehat, rizkinya juga sehat, dompetnya sehat, kok tidak mendekat kepada Allah. Kalau Allah sayang kepada hamba tersebut, maka Allah paksa orang tersebut untuk mendekat dengan cara dikasih ujian. Jadi ini adalah satu ilmu untuk memanajemen qalbu kita. Setiap ada masalah, jangan kita bawa bersedih, tapi bagaimana masalah itu justru mendekatkan kita kepada Allah. Jangan pikirin manusianya. Oh, dia yang bikin masalah, saya pusing, biarkan mereka. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia berkhianat, mau dia apa-apa, silahkan, nanti Allah yang akan membalasnya. Kita jangan sakit hati kepada manusia, rugi. Karena orang yang gampang sakit hati bisa menimbulkan penyakit enggak? Orang yang gampang marah-marah, gampang penyakitan enggak? Orang yang gampang bersedih, mikirin urusan manusia, gampang kena penyakit enggak? Gampang. Karena itu Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, ulama mengajarkan, jangan pedulikan urusan dengan manusia. Ketika ada permasalahan, kembalilah kepada Allah. Insya Allah hatinya lebih tenang, insya Allah hatinya lebih nyaman. Nanti di surga insya Allah tidak ada kesedihan. Di surga adanya senang, senang dan mudah-mudahan semua menjadi ahli surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan yang terakhir, ciri ahli surga adalah yadun sakhiyun, tangan yang dermawan. Makanya sekarang baru digalakkan namanya dakwah filantropi. Apa itu dakwah filantropi? Dakwah dengan kedermawanan. Dakwah itu mengajak kebaikan. Dakwah itu bukan hanya ceramah seperti saya. Orang yang dermawan, orang yang menginfakkan hartanya, itu juga bagian daripada dakwah yang merupakan apa dijanjikan oleh Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih ucapannya yang paling indah, yang paling bagus daripada orang yang dakwah mengajak kepada jalan Allah. Tapi yang dimaksud dakwah yang tidak hanya sekedar dengan ucapan, tapi orang yang menginfakkan sebagian hartanya, itu juga bagian daripada dakwah. Oleh karena itu tadi disebutkan NU memanggil melalui lazismunya untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ada yang sudah sampai di Palestina? Belum. Alhamdulillah saya sudah 2 kali nyampe di sana. Dan yang terakhir kemarin pas baru perang-perangnya, belum ada gencatan senjata. Nekat betul. Para lazisme ini yang di Jakarta juga mereka memasukkan bantuan dari Mesir ke arah jalur Gaza. Tapi saya masuk langsung ke Palestinanya dan ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, ya awalnya juga kita serem dan ngeri. Kalau ditembak langsung sih insya Allah tidak, karena kita visitor atau berziarah. Tapi kalau ada peluru nyasar, kalau ada bom yang nyasar, Masya Allah, ini gara-gara visanya udah turun, bookingnya tiket sudah dipesan, hotelnya sudah dipesan. Akhirnya mau tidak mau daripada uangnya hilang, saya yang ditugaskan untuk membimbing, bismillah berangkat ke Palestina. Alhamdulillah diberikan keselamatan oleh Allah sampai hari ini bisa berjumpa dengan ibu sekalian. Di sana keadaannya mengenaskan, anak-anak